Ramadan bukan cuma tentang menahan lapar. Ramadan bukan cuma tentang menahan lapar dan haus, tapi juga tentang menahan diri. Kalau selama 30 hari penuh, kita bisa menahan lapar dari subuh sampai maghrib, kenapa kita nggak bisa menahan impuls belanja yang datangnya cuma sesekali? Mungkin ini tandanya, Ramadan bukan cuma waktu untuk ibadah, tapi juga waktu terbaik untuk memperbaiki keuangan kita. Ramadan itu unik. Semua orang jadi lebih sadar, lebih hati-hati dalam bertindak, lebih banyak merenung. Kita jadi lebih disiplin, bangun lebih pagi, sholat lebih tepat waktu. Kita juga lebih sadar dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, jarang banget yang sadar apa yang masuk dan keluar dari dompet kita selama bulan ini. Padahal, Ramadan memberi kita satu hal yang sangat penting, kesadaran dan keuangan yang sehat. Percayalah, selalu dimulai dari kesadaran. Kita jadi sadar mana kebutuhan, mana keinginan, mana yang penting, dan mana yang cuma lapar mata. Di bulan Ramadan, kita benar-benar melatih kontrol diri. Menahan lapar itu latihan. Menahan emosi saat di jalanan macet jelang buka puasa, itu juga latihan. Nah, menahan godaan check-out keranjang belanja juga bisa jadi latihan. Coba deh bayangkan. Kalau prinsip puasa kita terapkan juga ke pengelolaan uang, tidak impulsif, tidak berlebihan, dan tidak konsumtif. Ramadan mengajarkan kita bahwa rasa cukup itu memang benar-benar cukup. Kalau kita bisa menahan makan dan minum selama lebih dari 12 jam, kita pasti bisa menahan diri untuk tidak menekan tombol check-out selama 12 menit saja untuk berpikir ulang. Ramadan itu berlangsung sekitar 30 hari. Dan menurut banyak ahli, 30 hari adalah waktu yang cukup untuk membentuk sebuah kebiasaan baru. Jadi, kenapa nggak kita gunakan momentum ini untuk mereset kebiasaan keuangan kita? Coba deh, mulai dari hal kecil. Selama Ramadan ini, niatkan untuk selalu mencatat setiap pengeluaran, sekecil apapun. Kurangi jajan-jajan impulsif. Setelah tarawih, coba sisihkan uang untuk sedekah atau tabungan di awal. Begitu terima gaji, bukan dari sisa. Perbanyak sedekah dengan niat dan kesadaran penuh. Ini bukan soal besar kecilnya uang yang kamu kelola, tapi soal membangun sistem yang sehat untuk dompetmu. Kalau biasanya uang terasa habis begitu saja tanpa jejak, jadikan Ramadan ini sebagai tombol reset. Reset gaya hidup, reset kebiasaan konsumtif, dan riset pola belanja kita, karena setelah Ramadan selesai, kebiasaan baik yang kita bangun ini bisa terus bertahan dan menemani kita. Pada akhirnya, keuangan itu bukan melulu soal gaji besar atau pendapatan yang wah, tapi soal disiplin kecil yang dilakukan secara konsisten. Ramadan mengajarkan kita banyak hal. Sabar menunggu waktu berbuka, konsisten bangun sahur setiap hari, disiplin menjaga ibadah, dan sadar akan setiap tindakan. Itu semua adalah fondasi dari keuangan yang sehat. Jadi, kalau Ramadan bisa memperbaiki sisi spiritual kita, kenapa kita tidak sekalian mencoba untuk memperbaiki sisi finansial kita juga? Ramadan datang cuma setahun sekali. Kesempatan untuk memperbaiki diri juga tidak selalu datang 2 kali. Gunakan bulan yang penuh berkah ini bukan hanya untuk mempererat hubungan dengan Tuhan, tapi juga untuk memperbaiki hubunganmu dengan uang. Kalau konten ini terasa bermanfaat buat kamu, jangan lupa simpan dan bagikan ke teman-temanmu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.